Penampilan April yang sangat mengagumkan di show Top 5 Dangdut Akademi 7 Indosiar. Membawakan lagu Sejuta Luka berkolaborasi dengan seorang violis Ava Victoria. Malam itu, panggung Dangdut Akademi 7 Indosiar terasa berbeda. Di tengah panggung, berdiri sosok yang begitu dinantikan. April, bintang muda dari Cirebon yang selalu menghadirkan kehangatan melalui suara emasnya. Namun malam ini, ia tidak berdiri sendirian. Di sisi panggung, tampak sosok Ava Victoria, musisi berbakat yang dipercaya mengisi aransemen live music untuk lagu Sejuta Luka. Kehadirannya menambah nuansa dramatis, menghadirkan sentuhan musik yang kaya dan menyayat perasaan. Ketika nada pertama dimainkan, seluruh studio terdiam. April mulai menyanyikan bait pembuka dengan suara lembut namun penuh penjiwaan. Setiap kata terasa menembus hati, seolah ia sedang menceritakan luka terdalam yang pernah dialaminya. Sentuhan musik dari Ava Victoria pada instrumen pengiring semakin menegaskan emosi, pelan, mendalam, dan menghanyutkan. April mengeluarkan kekuatan vokalnya yang memukau. Nada tinggi dilibas dengan sempurna, cengkoknya rapi, artikulasinya bersih, sementara Ava Victoria mengiringi dengan energi musik yang semakin membara. Harmoni suara dan orkestra membentuk gelombang emosional yang membuat penonton tak mampu berkedip. Di penghujung lagu, April menutup dengan vibrasi panjang yang menggetarkan. Studio pun langsung meledak oleh tepuk tangan, berdiri memberikan standing ovation. Para juri tertegun, bukan hanya karena teknik bernyanyi April yang luar biasa, tetapi karena chemistry panggung yang sangat kuat antara April dan Ava Victoria. Mereka berhasil membangun drama, menyatukan rasa, dan menghadirkan penampilan yang benar-benar layak disebut spektakuler. Malam itu, April kembali membuktikan bahwa dia bukan sekedar penyanyi, dia adalah seniman yang mampu menyentuh hati. Ava Victoria, seusai mengiringi lagu, memberikan pelukan hangat buat April, dan komentarnya, April mantap sekali. Di usia yang masih belia, April telah mampu bernyanyi dengan luar biasa. Sedangkan Mei Soimah, juri yang paling kritis, malam itu memberikan sanjungan buat penampilan April. Malam yang teramat istimewa buat April, karena malam itu bisa bernyanyi ditemani violis berkualitas Ava Victoria, yang membuat penampilan April malam itu menjadi teramat istimewa. Harmoni suara biola menjadikan harmoni musik The Band semakin terasa agung menggema di Studio 5 Indosiar. Suasana yang tercipta malam itu begitu menyentuh, lewat lagu yang dibawakan April begitu merdu, bening, dan syahdu. Sampai membuat terbang pikiran Mei Soimah, menuju kilas balik perjalanan April. April yang dulu hanyalah seorang pengamen cilik yang kulitnya hitam terbakar matahari sepanjang jalan. Kini bernyanyi begitu anggun dan agung di panggung yang megah Studio 5 Indosiar. Mei Soimah terbang lagi pikirannya, membayangkan suatu saat April akan bernyanyi di panggung yang lebih besar lagi, sebuah orkestra besar. Begitulah imajinasi liar Mei Soimah membayangkan April di masa mendatang. Mengapa begitu jauh Mei Soimah? Tentunya, karena Mei Soimah yang jeli itu menangkap ada talenta yang power dalam diri April. Dalam usia yang masih muda belia itu, April sudah berhasil berada di posisi top 4 di DA7 ini. Ini adalah suatu prestasi besar yang sudah berhasil diraih April. Maka, pesannya pula buat April, terus bersemangat menempa diri, baik mental dan skill harus diasah terus karena kamu punya bakat kuat. Bakat itu adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri. Bentuk rasa syukur bukanlah sekedar mengucapkan Alhamdulillah 1000 kali. Bakat adalah anugerah yang tidak bisa dipilih, tetapi diberikan oleh Tuhan dengan penuh kasih sayang. Setiap orang terlahir dengan keistimewaan yang berbeda. Ada yang diberi suara merdu, ada yang diberi kecerdasan, keterampilan tangan, kemampuan memimpin, atau kekuatan hati. Namun sesungguhnya, keindahan sebuah bakat bukan terletak pada kepemilikannya, melainkan pada bagaimana kita merawat dan memanfaatkannya. Sering kita mengucapkan Alhamdulillah berulang-ulang sebagai tanda syukur.
Itu baik, itu mulia. Tetapi syukur tertinggi tidak hanya lahir dari lisan. Syukur sejati adalah tindakan. Ia tampak ketika kita bangun lebih pagi untuk berlatih, ketika kita tidak menyerah meski gagal, ketika kita terus mencari ilmu untuk memperbaiki diri. Syukur adalah kerja keras yang tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi dihitung oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak memberikan bakat dalam bentuk hasil yang sudah jadi. Ia memberikan bibit. Kita yang bertugas menyiramnya dengan latihan, memupuknya dengan kesabaran, melindunginya dari keraguan, dan menumbuhkannya dengan keikhlasan. Bila kita membiarkan bakat itu diam begitu saja, maka ia akan layu dan hilang. Namun jika kita merawatnya, ia akan tumbuh menjadi pohon besar yang bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberi keteduhan bagi orang lain. Dengan demikian, membuktikan rasa syukur bukan sekedar mengucapkannya, melainkan menghidupkannya. Berlatih tanpa lelah, memperjuangkan mimpi, dan menjadikan bakat itu sebagai jalan untuk membawa kebaikan dan kebahagiaan. Ketika bakat digunakan untuk menginspirasi, memotivasi, dan menolong sesama, maka saat itulah kita telah memuliakan anugerah Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dalam Qiyas Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Ayat ini menunjukkan bahwa syukur tidak hanya bersifat pasif, mengucap terima kasih, tapi menjadi pintu bagi bertambahnya kebaikan dan kenikmatan. Jika kita memahami bakat sebagai nikmat, karunia Allah, maka mengenali dan mengucap syukur hanyalah langkah awal. Lebih penting adalah menunaikan syukur itu secara nyata, dengan menjadikan bakat sebagai sarana positif untuk berkarya, berekspresi, memperbaiki diri, atau memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, kerja keras dalam mengasah bakat adalah wujud konkret bahwa kita menghargai anugerahnya. Karena syukur benar-benar berarti menggunakan nikmat, bakat, sesuai tujuan pemberiannya, bukan menyia-nyiakannya. Mengasah dan mengeksplorasi bakat bukan semata soal mengejar pujian manusia, tetapi bagian dari syukur hakiki. Dengan terus belajar, berusaha, dan berinovasi, kita menyatakan bahwa kita menghargai anugerah yang dianugerahkan Allah. Tidak menganggap diri sendirian bisa apa-apa tanpanya. Artinya, ketika kita merawat bakat, memupuknya, tidak sombong dan memanfaatkannya untuk kebaikan, maka bukan hanya kemampuan kita yang meningkat. Bisa jadi datang tambahan kesempatan, kemudahan, hikmah, dan bahkan rahmatnya yang lain dalam hidup kita. Sebaliknya, jika seseorang mengabaikan nikmat, bakat itu, misalnya dengan malas, menyia-nyiakan waktu, atau menggunakan bakat untuk hal yang buruk, ini bisa termasuk bentuk kufur nikmat, sesuatu yang diperingatkan dalam ayat yang sama. Semoga April terus maju ke babak-babak grand final. Amin. Untuk itu, jangan lupa dukung terus April Cirebon dengan doa dan virtual gift-nya. Dan buat kalian yang menyaksikan video ini, mari kita terus bersama mengikuti perjalanan para bintang muda di Dangdut Akademi 7. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Dangdut Akademi 7 Indosiar. Terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di Cahaya Kisah selanjutnya.